Rumus volume kubus adalah rusuk pangkat 3. Panjang sisi yang dimaksud di sini adalah rusuknya ya. Jadi rusuknya kita ganti dengan angka 4. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64 cm kubik. Jawabannya C. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang bangun ruang sisi datar. Silakan dibuka halaman 145 untuk soal nomor 61 sampai 75. Nomor 61, volume kubus dengan panjang sisi sama dengan 4 cm adalah rumus volume kubus adalah rusuk pangkat 3. Panjang sisi yang dimaksud di sini adalah rusuknya ya. Jadi rusuknya kita ganti dengan angka 4. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64 cm kubik. Jawabannya C. Nomor 62. Volume kubus dengan panjang diagonal sisi 5 akar 2 cm adalah, berarti diagonal sisi yang dimaksud di sini adalah AC ya. Diagonal sisi kita tulis di sini 5 akar 2. Rumus dari diagonal sisi sendiri adalah R akar 2 sama dengan 5 akar 2. Karena sama-sama punya akar 2, berarti kita bisa bagi ya. Akar 2 dibagi dengan akar 2 hasilnya 1, sehingga R sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah volumenya. Berarti volume kubus diperoleh dari R pangkat 5. R-nya kita ganti 5 ya, berarti 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125 cm kubik. Jawabannya C. Nomor 63. Sebuah kubus mempunyai luas alas 196 cm persegi. Yang ditanyakan volume kubus. Luas alas kubus itu berbentuk persegi. Berarti rumus luas persegi adalah R pangkat 2 sama dengan 196. Itu artinya R sama dengan akar dari 196 sama dengan 14 cm. Volume kubus diperoleh dengan rumus R pangkat 3, di mana R-nya kita ganti 14 ya. Berarti 14 pangkat 3 hasilnya 2744 cm kubik. Karena yang diminta diubah menjadi satuan liter, berarti dibagi dengan 1000 hasilnya 2,744 liter. Jawabannya C. Nomor 64. Keliling alas sebuah kubus adalah 60 cm. Yang ditanyakan adalah volume kubus. Kita uraikan dari keliling alasnya ya. Karena keliling alasnya berbentuk persegi, rumusnya adalah 4 dikalikan rusuknya sama dengan 60. Itu artinya R sama dengan 60 dibagi 4 hasilnya 15 cm. Volumenya kita cari dengan rumus R pangkat 3. Berarti 15 pangkat 3 hasilnya 3375 cm kubik. Kalau kita ubah menjadi satuan liter berarti dibagi 1000 ya. Menjadi 3,375 liter. Jawabannya A. Nomor 65. Dua buah kubus mempunyai panjang rusuk masing-masing 16 cm dan 24 cm. Perbandingan volume kedua kubus itu adalah, berarti kita bandingkan ya, volume 1 berbanding dengan volume 2. Rumus volume itu sendiri adalah rusuk pangkat 3. R1-nya di sini kita ganti 16, kemudian R2-nya kita ganti 24. 16 pangkat 3 artinya 16 dikalikan 16 dikalikan 16. 24 pangkat 3 artinya 24 dikalikan 24 dikalikan dengan 24. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8. Di sini 2, di sini 3. Ini juga sama, 2, 3. Ini juga sama, 2, 3. 2 dikalikan 2 dikalikan 2, 8. Kemudian 3 dikalikan 3 dikalikan 3, 27. Jadi perbandingannya 8 berbanding 27. Jawabannya D. Nomor 66. Volume balok berukuran panjang 12, lebar 8, dan tingginya 5 cm adalah, kita masukkan ke rumus P kali L kali T ya. P-nya 12, L-nya 8, dan tingginya 5. Hasil perkaliannya adalah 480 cm kubik. Jawabannya D. Nomor 67. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi suatu balok adalah 4:3:2. Jika luas alas balok itu sendiri adalah 300 cm persegi, maka volume balok itu adalah, karena 4, 3, dan 2 ini bukan nilai sebenarnya, maka saya tambahi variabel X ya. Yang akan kita temukan adalah X-nya terlebih dahulu melalui luas alas balok itu sendiri.
Karena luas alas balok berbentuk persegi panjang, berarti rumusnya panjang kali lebar sama dengan 300. Panjangnya di sini 4x, lebarnya di sini 3x ya. Berarti 4x dikalikan 3x sama dengan 300. 4x kalau kita kalikan dengan 3x, hasilnya adalah 12x pangkat 2 sama dengan 300. Itu artinya x pangkat 2 diperoleh dari 300 dibagi 12, hasilnya adalah 25. Berarti x-nya sama dengan 5. 4 kali 5 hasilnya 20, 3 kali 5 berarti 15, 2 dikalikan 5 berarti 10. Sehingga volume balok bisa kita cari dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya sudah kita temukan, berarti 20 dikalikan 15 dikalikan 10, hasilnya adalah 3000 cm3. Jawabannya A. Nomor 68, sebuah balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi dengan perbandingan 5:3:2. Jika balok itu mempunyai luas permukaan 248 cm persegi, maka balok itu adalah, kita ilustrasikan ya. Di sini perbandingannya 5:3:2, karena bukan nilai sebenarnya, berarti saya tambahi variabel x ya. Yang akan kita cari adalah nilai x-nya, baru kita kalikan dengan angka perbandingannya. Kita mulai dari luas permukaan balok. Di sini diketahui 248, kita gunakan rumus ini ya. P kali L. P-nya adalah 5x, L-nya adalah 3x. Kemudian P kali T, 5x dikalikan 2x. L kali T, berarti 3x dikalikan 2x. 248 sama dengan 2 selalu kita ikutkan ya. 5x dikalikan 3x hasilnya 15x pangkat 2. 5x dikalikan 2x hasilnya 10x pangkat 2. 3x dikalikan 2x hasilnya 6x pangkat 2. 248 sama dengan, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu ya. 15x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 hasilnya adalah 31x pangkat 2. Jangan lupa 2 selalu diikutkan ya. 248 sama dengan 2 dikalikan dengan 31 hasilnya 62x pangkat 2. Itu artinya x pangkat 2 diperoleh dari 248 dibagi 62 hasilnya adalah 4. Itu artinya x diperoleh dari akar 4 yaitu 2. Berarti di sini kita masukkan ya. 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. Sehingga volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 4. Hasilnya adalah 240 cm3. Jawabannya D. Nomor 69. Sebuah balok mempunyai alas dengan ukuran 12 cm kali 9 cm. Jika panjang diagonal ruangnya adalah 17 cm, maka volume balok itu adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Sebelum kita mencari volume balok, kita mencari AC-nya terlebih dahulu ya. Dengan rumus Pythagoras, AC pangkat 2 diperoleh dari penjumlahan 12 pangkat 2 dan 9 pangkat 2. 12 pangkat 2, 144, 9 pangkat 2, 81. Hasil penjumlahannya adalah 225. Itu artinya AC sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Selanjutnya kita akan mencari CG dengan Pythagoras ya. Namun kali ini operasi hitungnya pengurangan, karena yang ditanyakan adalah sisi tegak. CG pangkat 2 diperoleh dari 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. 17 pangkat 2 hasilnya 289. 15 pangkat 2 hasilnya 225. Selisihnya adalah 64. CG diperoleh dari akar 64 sama dengan 8. Sehingga volume balok kita bisa cari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya di sini 12, lebarnya di sini 9, dan tingginya 8. Hasil perkaliannya adalah 864 cm3. Jawabannya B. Nomor 70. Sebuah balok mempunyai sisi-sisi yang luasnya 60 cm persegi, 72 cm persegi, dan 30 cm persegi. Volume balok itu adalah, sesuai dengan informasinya, luas yang pertama 60, kemudian yang kedua 72, dan yang ketiga adalah 30. Misalkan yang pertama ini adalah panjang kali lebarnya, kemudian yang kedua ini adalah lebar kali tingginya, dan L3-nya adalah panjang kali tingginya. Kalau ketiganya kita gabungkan dengan cara dikali, berarti L1 kali L2 kali L3 sama dengan 60 kali 72 kalikan 30. L1-nya di sini adalah panjang kali lebar, kemudian L2-nya di sini lebar kali tinggi, dan L3-nya adalah panjang kali tinggi ya.
Hasil perkalian dari 60, 72, dan 30 hasilnya adalah 129.600. Selanjutnya di sini kita lihat panjangnya ada 2, lebarnya ada 2, tingginya ada 2. Berarti bisa kita tulis panjang kali lebar kali tinggi dipangkatkan 2, hasilnya adalah 129.600. Itu artinya mencari panjang kali lebar kali tinggi diperoleh dari akar pangkat 2 dari 129.600. Ternyata ini adalah rumus volume balok ya. Akar dari 129.600 hasilnya adalah 360 cm3. Jawabannya C. Nomor 71. Sebuah balok mempunyai sisi-sisi dengan luas masing-masing 18 sebagai L1, 20 sebagai L2, dan 10 sebagai L3. Lalu balok tersebut dibelah menurut salah satu bidang diagonalnya. Volume satu belahan balok itu adalah, anggap saja di sini L1 yaitu panjang kali lebarnya, L2 lebar kali tingginya, kemudian L3 adalah panjang kali tingginya. Kalau ketiganya kita gabungkan dengan cara dikalikan, berarti L1 kali L2 kali L3 sama dengan 18, dikalikan 20 dikalikan 10. L1-nya kita ganti panjang kali lebar, kemudian L2-nya kita ganti lebar kali tinggi, L3-nya kita ganti dengan panjang kali tinggi. 18 dikalikan 20 dikalikan 10 hasilnya 3.600. Kita lihat di sini panjangnya ada 2, lebarnya ada 2, tingginya ada 2. Berarti bisa kita tulis panjang kali lebar kali tinggi dipangkatkan 2 sama dengan 3.600. Mencari panjang kali lebar kali tinggi diperoleh dari akar pangkat 2 dari 3.600. Ternyata ini adalah volume baloknya. Itu artinya volume balok diperoleh dari akar pangkat 2 dari 3.600 hasilnya adalah 60. Baloknya dibelah menurut salah satu bidang diagonalnya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada dua bagian. Jadi untuk mencari volume satu belahan balok itu maksudnya adalah setengah dari volume baloknya. Atau boleh ditulis 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30 cm3. Jawabannya D. Nomor 72. Sebuah kubus besar mempunyai panjang sisinya 1 meter akan dipotong-potong menjadi kubus kecil dengan panjang 20 cm. Banyak kubus kecil tersebut adalah 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti volume kubus yang besar diperoleh dari R pangkat 3. R-nya adalah 100 ya. Berarti 100 pangkat 3 hasilnya adalah 1 juta cm pangkat 3. Kemudian volume kubus yang kecil R pangkat 3 juga. Namun di sini rusuknya 20 ya. Berarti 20 pangkat 3 hasilnya adalah 8.000 cm pangkat 3. Sehingga banyak kubus kecil diperoleh dari pembagian 1 juta dibagi 8.000. Hasilnya adalah 125 buah. Jawabannya D. Nomor 73. Sebuah bak mobil mempunyai ukuran panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1,5 meter. Berarti kita ubah menjadi satuan senti ya. 3 meter sama dengan 300 cm, kemudian 2 meter sama dengan 200 cm, 1,5 meter sama dengan 150 cm. Bak tersebut akan diisi dengan keranjang telur berukuran 50 cm, 40 cm, dan 25 cm. Jika berat satu keranjang telur sama dengan 24 kg, maka banyak telur yang dapat dimuat bak mobil tersebut adalah, berarti kita cari dulu volume bak mobilnya dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, karena bak mobilnya berbentuk balok ya. Panjangnya adalah 300, lebarnya adalah 200, dan tingginya adalah 150. Hasil perkaliannya adalah 9 juta cm3. Kemudian kita akan mencari volume keranjang telurnya. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti 50 dikalikan 40 dikalikan 25 sama dengan 50.000 cm3. Maka banyak keranjang telur bisa kita cari dengan skema 9 juta dibagi 50.000 hasilnya adalah 180 keranjang. Perhatikan di sini, satu keranjang itu beratnya 24 kg. Berarti banyak telur bisa kita peroleh dengan cara 180 keranjang dikalikan dengan 24 kg, hasilnya adalah 4.320 kg. Jawabannya C. Nomor 74. Sebuah kontainer berukuran 5 x 3 x 2 meter memuat 60 kardus. Jika kontainer berukuran 4 meter x 3 meter x 2 meter, maka banyak kardus yang dapat dimuat adalah, kita cukup menggunakan perbandingan saja ya. Ukuran kontainernya berbanding dengan banyak kardusnya. Lalu kita sederhanakan ya di sini. 3 dibagi 3 1, 2 dibagi 2 1, kemudian kita kalikan silang ya. 5 dikalikan N berarti 5N,
4 dikalikan 60 kardus hasilnya 240 kardus. Itu artinya N diperoleh dari 240 dibagi 5 hasilnya 48 kardus. Jawabannya B. Nomor 75, dari 289 buah kubus satuan akan disusun seluruhnya menjadi model kubus. Ukuran rusuk dari model kubus yang terjadi masing-masing adalah, khusus untuk nomor 75, sementara saya belum yakin dengan maksud di dalam soal, jadi saya tidak berani untuk menguraikan maksud dari soal nomor 75 itu sendiri. Jadi sementara saya lewati ya. Jika teman-teman ada yang tahu caranya dan maksud soalnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita insya Allah ketemu pada pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.